Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Altafonisa dari kelas 11 F1. Ana akan menjelaskan materi Sumpah Pemuda. Latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan sebagai akumulasi semangat kebangsaan yang tumbuh di kalangan pemuda Indonesia selama masa penjajahan Belanda. Beberapa faktor penting yang mendorong terjadinya peristiwa ini diantara lain. Yang pertama, kondisi sosial politik masa penjajahan. Belanda menerapkan kebijakan Divide et Impera yang memecah belah masyarakat Indonesia berdasarkan suku, agama, dan ras. Hal ini bertujuan mencegah terjadinya persatuan yang berbahaya bagi kekuasaan penjajah. Namun, seiring berjalannya waktu, kaum terpelajar dan pemuda mulai menyadari kerugian dari kebijakan ini dan menginginkan persatuan. Lalu yang kedua, munculnya organisasi pemuda. Pada awal abad ke-20, berbagai organisasi pemuda mulai bermunculan di seluruh Nusantara, masing-masing dengan tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan kepentingan bangsa. Lalu ada beberapa di antaranya. Budi Utomo pada tahun 1908, organisasi pertama yang bergerak dengan memajukan pendidikan dan kesejahteraan bangsa. Lalu ada John Sumatran Bond pada tahun 1917, organisasi pemuda Sumatera yang berjuang untuk hak-hak rakyat Sumatera dan persatuan nasional. Lalu ada John Jaffa pada tahun 1918, organisasi pemuda Jawa yang fokus pada pemajuan budaya dan pendidikan. Lalu ada Young Islamism Bond 1912, organisasi pemuda berbasis agama Islam yang berjuang untuk kebebasan beragama dan persatuan bangsa. Lalu ada Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disebut dengan PPPI pada tahun 1926, organisasi pelajar yang bergerak penting dalam penyelenggaraan Kongres Pemuda yang kedua. Yang ketiga, Kongres Pemuda pertama pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Sebelum Kongres kedua telah diadakan Kongres pertama di Batavia. Kongres ini dihadiri oleh 19 organisasi pemuda terkemuka dan diketuai oleh Muhammad Tabrani. Tujuan utama Kongres ini adalah membentuk badan pusat untuk seluruh organisasi pemuda di Indonesia, lalu membangkitkan semangat kerjasama antara pemuda. Yang ketiga, membentuk dasar untuk memperjuangkan kemerdekaan. Asal penting dari Kongres Pemuda pertama adalah munculnya kesadaran akan perlunya bahasa persatuan. Pada saat itu, diusulkan untuk memilih antara bahasa Jawa atau bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, dan akhirnya diputuskan bahwa bahasa Melayu akan menjadi bahasa persatuan yang disebut dengan bahasa Indonesia. Terjadinya Kongres Pemuda kedua dan Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda kedua digelar pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia di Gedung Katolike Jongelingen yang disebut dengan Museum Sumpah Pemuda sekarang. Kongres ini digagas oleh PPPI dan dihadiri oleh 23 organisasi pemuda dari seluruh Nusantara dengan total peserta sebanyak 300 orang. Yang pertama, rangkaian sidang Kongres Pemuda kedua. Pada sidang pertama pada tanggal 27 Oktober 1928 dibuka oleh Ketua Panitia Soegondo Jojopoespito. Dalam sidang ini dibacakan amanat tertulis dari Insinyur Soekarno dan pengurus Perhimpunan Indonesia di Belanda, Muhammad Yamin, juga memberikan ceramah tentang pentingnya persatuan bangsa. Lalu sidang yang kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 diadakan di Gedung De Harmonie. Dalam sidang ini dibahas mengenai berbagai masalah yang dihadapi bangsa seperti pendidikan, ekonomi, dan politik. Lalu sidang ketiga pada malam hari pada tanggal 28 Oktober 1928 menjadi puncak dari Kongres Pemuda kedua. Pada sidang ini dibacakan keputusan Kongres yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Yang kedua, penulisan dari pembacaan Sumpah Pemuda. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Sunario di tengah berpidato. Yamin kemudian menunjukkan rumusan tersebut kepada Soegondo Jojopoespito yang kemudian membubuhi para setuju. Rumusan ini kemudian diteruskan kepada peserta lain untuk para setuju. Sumpah Pemuda pertama
Sumpah Pemuda pertama kali dibacakan oleh Suegondo Jojo Puspito dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Setelah itu, seluruh peserta kongres mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Isi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda terdiri dari 3 poin penting yang menyatakan komitmen para pemuda Indonesia untuk membentuk satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Berikut adalah isi Sumpah Pemuda dalam ejaan lama dan ejaan baru. Yang ejaan lama, 1. Kami putra-putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ejaan yang baru. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sekian materi yang bisa Anda sampaikan. Maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.